warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Utami, NIM 2331034. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Apa saja sih filsafat ilmu itu? Mari ketik.
ilmu tentang manusia. Bersifat positivistik, menggunakan metodologi ilmu alam, profesional dan eksperimental yang terbatas tanpa secara empiris. Oleh karena itu, tidak dapat menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia. Metode lebih fragmentaris, menyelidiki manusia hanya bagian-bagian tertentu dari manusia. Contoh, psikologi hanya menekankan aspek psikis dan fisiologis manusia sebagai organisme. Antropologi dan sosiologi gejala budaya dan ranata sosial. Filsafat manusia bersifat metafisis, menggunakan metode ilmu kemanusiaan, sintesis, reflektif, intensif, kritis, gejala seperti filsafat manusia. Oleh karena itu, dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia. Metode sintesis dan reflektif menyeluruh. Dalam kritis contoh, filsafat manusia menekankan kesatuan dua aspek lebih dari dalam satu visi misi. Aliran esensi manusia menuju aliran dalam filsafat materialisme. Esensi manusia bersifat material, fisik, menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif sehingga dapat diukur, dihitung, diobservasi. Tidak dapat di aspek spiritual di balik yang material. Materialisme atau naturalisme. Istilah material diganti dengan istilah natur alam. Setiap gejala gerak dapat dijelaskan menurut hukum kausalitas. Gerak disebabkan karena ada gerak eksternal yang menggerakkan. Kaum materialis pada umumnya sangat deterministik. Gerak bersifat mekanis, untuk menggerakkan manusia adalah mesin. Manusia adalah bagian dari alam atau materi. Manusia adalah objek yang substansinya adalah berkeluasan. Manusia adalah mesin, kumpulan sel dan sistem saraf. Manusia adalah daging tanpa jiwa, menempati ruang waktu, mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. Manusia merupakan makhluk deterministik, tidak memiliki kebebasan. Perilaku manusia adalah akibat dari suatu sebab eksternal. Manusia bertindak karena ada suatu sebab yang mendahului stimulus yang menuntut untuk diberikan respon reaksi. Itu idealisme. Kenyataan sejati bersifat spiritual adalah kenyataan di balik setiap penampakan kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual adalah berpikir. Karena tidak dapat diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris menggunakan metafor, kesadaran manusia, kekuatan spiritual bersifat rasional, berkehendak, berperasaan, dan kreatif. Penganut idealisme berpandangan deterministik, roh absolut, Tuhan adalah bebas dan tak terhingga, tetapi manusia sebagai bagian dari roh absolut maka tak bebas dan berhingga. Kedudukan dan tindakan manusia ada suatu diatur sebelumnya oleh roh absolut. Tidak ada kebebasan individual kolektif karena yang bebas itu hanya roh absolut. Individualisme atau personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individu, masing-masing berdiri sendiri, sehingga setiap pribadi individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri. Aliran-aliran lain, dualisme, kenyataan sejati bersifat fisik maupun spiritual merupakan perpaduan materi dan roh. Keberadaan tubuh tidak menolak keberadaan jiwa, yang keberadaannya tidak dapat diamati secara inderawi tetapi dapat dibuktikan melalui radio. Contoh menurut Descartes. Vitalisme, nyata sejati bersifat energi, daya, kekuatan atau nafsu yang bersifat irasional. Acuan vitalisme adalah ilmu biologi dan sejarah biologi, mengajarkan bahwa kehidupan ditentukan oleh kekuatan untuk bertahan hidup agar tetap dapat survei berdasarkan naluri kehendak kita.